Baik, kita mulai. Oke, kita awali dengan pertanyaan, apa itu leadership? Leadership atau kepemimpinan adalah proses mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi melalui perubahan. Yang pasti perubahan menuju hal yang lebih baik. Ada 5 komponen dalam leadership. Yang pertama, leader follower. Yang kedua, influence. Yang ketiga, organizational objective. Yang keempat, change. Dan yang kelima adalah people. Yang pertama, leader follower. Kepemimpinan biasanya dipahami dengan para pemimpin dan pengikut yang berbagi keanggotaan kelompok formal. Dan kepemimpinan sangat penting karena lebih banyak struktur organisasi itu bekerja secara kerja tim. Kemudian influence. Influence atau mempengaruhi adalah proses di mana seorang pemimpin mengkomunikasikan ide-idenya, mendapatkan penerimaan dari pengikut, serta memotivasi pengikut untuk mendukung dan menerapkan ide-ide melalui perubahan, di mana inti dari kepemimpinan adalah mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah organizational objective. Pemimpin yang efektif adalah yang mempengaruhi pengikut. Tetapi untuk melakukan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, perlu ditetapkan tujuan yang jelas. Anggota organisasi perlu bekerjasama menuju hasil yang diinginkan pemimpin dan pengikut, masa depan yang diinginkan atau tujuan bersama. Selanjutnya, change. Mempengaruhi dan menetapkan tujuan adalah tentang suatu perubahan, karena para pemimpin menetapkan tujuan untuk melakukan perubahan. Pemimpin membawa perubahan dengan meminta masukan dari pengikut, mengubah status quo, terus meningkatkan proses kerja, dan mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Kemudian yang terakhir adalah people. Kita semua perlu menyadari bahwa kepemimpinan adalah tentang memimpin orang melalui suatu hubungan. Hal ini adalah tentang bersama orang-orang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya mengenai pertanyaan, are leaders born or made? Mengenai pertanyaan apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibuat, atau apa yang menentukan kepemimpinan, Anda mungkin berpikir ini adalah pertanyaan jebakan, karena sebagian besar peneliti mengatakan bahwa jawabannya adalah keduanya. Pemimpin yang efektif tidak hanya dilahirkan ataupun dibuat. Jadi kedua jawaban adalah benar. Para peneliti memperkirakan bahwa 30% kepemimpinan itu diwariskan, sedangkan 70%-nya itu dikembangkan. Selanjutnya mengenai managerial leadership skill, di mana inilah pokok bahasan kita mengenai apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang sukses. Yang pertama adalah technical skill. Keterampilan teknis melibatkan kemampuan untuk menggunakan metode dan teknik untuk melakukan tugas. Ini termasuk pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, serta teknik, dan juga kemampuan untuk menggunakan alat dan peralatan untuk melakukan suatu tugas. Keterampilan teknis juga dapat disebut keterampilan bisnis atau sesuatu yang mencakupnya. Skill yang kedua adalah interpersonal skill. Keterampilan interpersonal melibatkan kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, dan bekerja dengan baik dengan individu dan kelompok melalui pengembangan hubungan yang efektif. Keterampilan interpersonal disebut juga dengan human, people, and soft skill. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita menggunakan keterampilan interpersonal kita. Kemudian skill yang terakhir adalah decision making skill. Keterampilan pengambilan putusan didasarkan pada kemampuan untuk mengkonseptualisasikan situasi dan memilih alternatif untuk memecahkan suatu masalah, serta memanfaatkan suatu peluang. Ini tentang bagaimana kita bernalar dan membuat keputusan. Ini melibatkan pemikiran kritis, menggunakan proses rasional, dan menganalisis alternatif, serta berusaha memaksimalkan hasil positif bagi organisasi. Jelas, keputusan yang telah Anda buat selama bertahun-tahun mempengaruhi siapa Anda hari ini dan juga kesuksesan Anda. Sekian dari kami.